Menghadapi tantangan ekonomi dan realitas kemiskinan di Indonesia, Eporus HKBP menyerukan urgensi aksi solidaritas nyata bagi sesama dan lingkungan. Momentum Jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru ini menjadi bukti transformasi iman, merekam jejak pertumbuhan jemaat dari 7 kepala keluarga hingga kini mencapai 930 kepala keluarga yang bergerak bersama dalam kasih. Simak liputan selengkapnya. Pemerintah mencatat angka kemiskinan nasional berada di kisaran 23 juta jiwa, sementara Bank Dunia merilis angka yang jauh lebih besar mencapai 90 juta orang miskin di Indonesia. Namun bagi Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, kita tidak perlu sibuk memperdebatkan akurasi angka-angka tersebut. Fakta yang jauh lebih penting dan mendesak adalah tepat di sekeliling kita, nyatanya banyak dari saudara-saudara kita yang masih terbelenggu dalam jerat kemiskinan. Pesan sosial yang tajam ini disuarakan oleh Eporus saat memimpin ibadah puncak Jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru Jakarta yang bertepatan dengan perayaan Pentakosta. Menariknya, realitas hidup yang berat ini tidak disampaikan dengan nada kaku. Untuk menguatkan iman jemaat dalam menghidupi esensi tahun Yobel, beliau menawarkan formulasi 3S, sukacita, syukur, dan solidaritas. Sukacita harus terus dirawat terlepas dari himpitan beban ekonomi. Pada poin syukur, suasana ibadah mencair penuh tawa saat Eporus secara cerdas menggunakan landscape kota Jakarta sebagai pengingat iman jemaat. Beliau menekankan bahwa ucapan syukur harus diwujud nyatakan dengan kepedulian. Dan ketika jemaat mulai kehilangan rasa syukur di tengah himpitan kota, ada banyak rambu iman di sekeliling mereka. Saat memandang Monas, ingatlah untuk memohon naungan Sang Juru Selamat. Melintasi kawasan Tamrin, jemaat diajak percaya bahwa Tuhan hadir dalam air mata dan rintihan. Dan yang paling memicu tawa, beliau berpesan agar jangan ada jemaat yang tinggal di Ragunan, yang berarti ragu dalam penantian. Adong Dodison Monas. Monas itu mohon naungan Sang Juru Selamat. Tamrin, Tuhan hadir dalam air mata dan rintihan. So tungadok siap kamu nabungon tinggal di Ragunan. Ragunan itu ragu dalam penantian. Kelakar teologis yang brilian ini berhasil membawa jemaat pada refleksi yang lebih dalam sebelum masuk ke inti aksi nyata. Sebab dari rasa syukur yang kokoh itulah lahir solidaritas sejati. Inilah panggilan untuk GBK, gerak bersama dalam kasih. Kepedulian yang tidak hanya tertuju pada sesama manusia yang miskin, melainkan juga peduli pada lingkungan hidup akibat bencana ekologis. Bukti nyata solidaritas ini telah ditunjukkan jemaat DKI Jakarta saat menghimpun donasi bencana Sumatera tahun 2025 lalu. Dari 12 miliar total bantuan HKBP, lebih dari 1 miliar rupiah berasal dari Distrik 8 Jakarta. Kekuatan kasih dan solidaritas radikal ini tidak tumbuh dalam semalam, melainkan berakar dari sejarah panjang 75 tahun HKBP Kebayoran Baru. Bukan sekadar bertumbuh secara angka, melainkan berbuah nyata menjadi terang dan garam yang meruntuhkan sekat individualisme demi membebaskan sesama dari belenggu penderitaan dan kemiskinan. Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya Anita Sianturi. Dan saya Finances Sihombing. Selamat datang di Surat Parsauran Immanuel versi digital edisi ke-20. Pemirsa, kehadiran Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan dalam perayaan Jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru yang diketuai oleh Sintua Hardi Lumban Tobing berjalan dengan lancar. Momen bersejarah ini sekaligus menjadi penegas kembali arah pelayanan gereja yang berdampak nyata bagi masyarakat. Benar sekali, dalam perayaan ini Eporus juga secara khusus menyambut para pendeta yang pernah melayani di tempat ini. Tokoh-tokoh seperti Pendeta David Farel Siboya, Pendeta R. Lumban Tobing, Pendeta Timbul Sitanggang, Pendeta R. Tanjung, Pendeta Liston Butar-Butar, Pendeta Bintang Siregar, dan Pendeta S. Siregar yang hadir memberikan penghormatan atas kesinambungan pelayanan lintas generasi. Kita juga patut bersukacita menyaksikan bagaimana gereja ini berhasil terus tumbuh subur. Dari sejarahnya pelayanan yang dirintis sejak tahun 1951 oleh 7 keluarga awal ini harus melewati masa-masa perjuangan yang tidak mudah, termasuk ibadah yang berpindah-pindah rumah.
Keteguhan iman jemaat terdahulu membawa perkembangan positif saat resmi diakui sebagai jemaat penuh pada 18 Mei 1951 di bawah pimpinan Sintua Martuani Siregar yang kemudian disusul dengan dimulainya pembangunan fisik gedung gereja pada tahun 1957. Pelayanan kian diperkuat pada akhir tahun 1961 dengan hadirnya pendeta resort pertama Pendeta J.R. Tambunan. Sungguh sebuah berkat yang besar dari yang semula hanya diinisiasi oleh 7 kepala keluarga, kini telah berkembang pesat menaungi 930 kepala keluarga. Melengkapi kebahagiaan di momentum jubileum ini, sehari sebelum acara puncak telah diresmikan pula 2 unit rumah dinas baru untuk menunjang kelancaran operasional pelayanan para hamba Tuhan ke depan. Rangkaian perayaan ke-75 tahun ini ditutup dengan pesan agar seluruh jemaat terus dewasa dalam iman dan melimpah dalam kasih di tengah dunia. Pemirsa, persiapan menjelang perayaan hari ulang tahun ke-165 Huria Kristen Batak Protestan terus dimatangkan. Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan memimpin langsung rapat koordinasi panitia persiapan. Pertemuan ini digelar di 2 lokasi strategis sekaligus, yaitu Stadion Gelora Bung Karno dan HKBP Sudirman, Jakarta, guna mematangkan seluruh agenda teknis agar acara berjalan sesuai rencana. Saat mengarahkan jalannya rapat, Eporus didampingi oleh Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Donald Sinaga, serta dihadiri oleh seluruh jajaran panitia yang menyelaraskan kesiapan teknis. Mari kita mendoakan bersama agar seluruh jajaran panitia senantiasa diberikan kelancaran dan seluruh rangkaian perayaan HUT ke-165 HKBP ini dapat berjalan dengan sukses tanpa hambatan. Beralih ke informasi lain, upaya untuk semakin meningkatkan kemampuan pelayan dalam hal digital juga terus dilakukan. HKBP melalui Departemen Koinonia, Biro Pembinaan resmi menggelar pelatihan pelayanan berbasis data dan digital. Program yang dipersiapkan oleh Pendeta Dr. Ronald Pasaribu beserta rekan-rekan tim panitia ini menyasar 21 guru huria serta panuliraya dan berlangsung di Seminarium Sipoholon sejak tanggal 26 hingga 30 Mei 2026 nanti. Agenda ini dihadiri langsung oleh Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Donald Sinaga serta Kepala Biro Personalia HKBP Pendeta Pahala Sitorus. HKBP juga turut menggandeng para pakar dari Microsoft Great Nusa, yaitu Robi Susanto, Poni Halim, dan Nita F. Pambudi sebagai narasumber. Sementara itu, dalam upaya memperkuat gerakan pekabaran Injil di era modern, Kepala Departemen Marturia HKBP Pendeta Bernard Manik hadir sebagai narasumber pada kegiatan Konferensi Misi dan Penginjilan 2026 yang diselenggarakan oleh kelompok kerja Marturia HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta. Acara yang berlangsung dari tanggal 27 sampai 28 Mei 2026 ini berfokus pada penguatan esensi pekabaran Injil. Mengusung tema memulihkan relasi menghidupkan misi, konferensi ini juga menghadirkan sejumlah tokoh pelayanan seperti Lukas Batoro Tandajaya, Bintang Sitompul, serta Pendeta Titus Lukman untuk memperlengkapi para utusan Marturia, Zending, dan evangelis yang hadir. Pemirsa, sekarang saatnya kuis trivia. Pertanyaannya adalah, solidaritas konkret di dalam lingkungan internal gereja tidak hanya diwujudkan melalui ibadah, melainkan juga lewat penyediaan fasilitas yang layak bagi para pelayan jemaat. Tindakan nyata apa yang diresmikan sehari sebelum ibadah puncak jubileum untuk menunjang hal ini? Jawaban terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menguatkan iman kita. Saya Finance Sihombing. Dan saya Anita Sianturi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.